Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahman, para sepuh hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali taklim kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah teriring doa. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selamat bersama-sama diawali dengan a'udzu, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan
العالمين الحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan taklimnya. Silakan dibuka kitabnya halaman 15, hadis nomor 121. Hadis nomor 121 halaman 15. Idza uqimatis sholatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza artinya apabila. Uqimat berasal dari kata aqama. Aqama artinya mendirikan. Uqimat didirikan. Karena ini fi'il madhi menunjukkan telah. Idza uqimat asalnya idza uqimat dengan as-sholatu. Uqimat dengan as-sholatu karena diwasolkan, jadi bacaannya uqimatis sholatu. Tapi kalau bacanya dipisahkan, idza uqimat terus as-sholatu. Uqimat artinya telah didirikan, telah dimulai. As-sholatu sholat. Apabila telah didirikan sholat, apabila telah dimulai sholat. Fala ta'tuha. Fala terdiri dari dua kata, fa dengan la. Fa artinya maka, la artinya janganlah. Fala maka janganlah. Ta'tuha terdiri dari dua kata, ta'tu dengan ha. Ta'tu berasal dari kata ata ya'ti, huwa ya'ti, huma ya'tiyani, antum ya'tuhum ya'tuna, antum ta'tuna. Karena ini ada lam nahi, maka nunnya dibuang, bunyinya menjadi ta'tu. Fala maka janganlah ta'tu kamu mendatangi ha-nya. Nya-nya kemana? Ke sholat. Fala ta'tuha maka janganlah kamu mendatanginya. Wa antum tas'auna. Wa antum dan kamu semua tas'auna berlari-lari. Tas'auna berasal dari kata sa'a yas'a. Sa'a yas'a, antum tas'auna. Maka waktu ibadah haji ada ibadah namanya sa'i, itu karena memang lari-lari. Ada tempat untuk lari-lari. Wa antum tas'auna dan kamu berlari-lari. Apabila telah dimulai sholat, maka janganlah kamu mendatanginya dengan berlari-lari. Dengan berlari. Kenapa berlari? Takut ketinggalan. Padahal masalah sendiri, kenapa telat? Janganlah kamu mendatanginya dengan berlari-lari. Wa'tuha terdiri dari dua kata, wa uktu dengan ha. Wa dan wa'tuha dan datangilah sholat itu, berangkatlah ke masjid untuk mendatangi sholat, melaksanakan sholat itu. Waktuha dan datangilah sholat itu. Wa antum tamshuna. Wa antum dan kamu semua tamshuna dengan berjalan. Berjalan biasa. Masya
yamshi antum tamshuna, dan datangilah sholat itu dengan berjalan biasa kalau paham. Wa alaikumus sakinah, wa alaikum, dan wajib bagi kamu as-sakinah, agar tenang. Tenang, sakinah. Kan suka ada, semoga rumah tangganya apaan? Sakinah, mawadah, warohmah, disingkat jadi samawa. Sakinah itu tenang, tenang, tenang. Wa alaikum, dan wajib bagi kamu as-sakinatu, agar tenang. Fama terdiri dari dua kata, fa dengan ma. Fa maka, ma apapun, apa-apa, adroktum yang kamu dapatkan di dalam sholat berjamaah itu. Fama maka apa-apa, adroktum yang kamu dapatkan dalam sholat itu, fasollu maka sholatlah. Fama adroktum fasollu, maka apapun yang kamu dapatkan, fasollu maka sholatlah. Wama, dan apa-apa dari gerakan sholat. Wama, dan apa-apa fatakum yang kamu tertinggal, yang kamu terlambat. Wama, dan apa-apa fatakum yang kamu terlambat, fa'atimmu maka sempurnakanlah. Fa'atimmu, fa maka, atimmu sempurnakanlah. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, mengambil berkah dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila uqimat telah didirikan as-sholatu sholat, fala maka janganlah ta'tuha kamu mendatanginya, wa antum tas'auna dengan berlari-lari, waktuha dan datangilah sholat itu, wa antum tamshuna dengan berjalan biasa, wa alaikum dan wajib bagi kamu as-sakinatu agar tenang. Fama maka apa-apa adraktum yang kamu dapatkan, fasollu maka sholatlah. Wama dan apa-apa fatakum yang kamu terlambat, fa'atimmu maka sempurnakanlah. Hadis ini menerangkan tentang sebahagian tata cara kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah, terutama hadis ini menerangkan bagi kita apabila mau sholat berjamaah dan sholat berjamaah sudah dimulai. Sholat berjamaah sudah dimulai. Bahasa Arabnya disebutnya masbuk. Masbuk ujungnya qaf. Masbuk artinya orang yang sholat berjamaahnya terlambat.
nggak usah dibahas sebab apa terlambatnya, pasti beda-beda. Ada yang gara-gara habis balap karung hari Rabu tuh. Ada yang habis nonton upacara bendera di istana, dan ada anak kecil yang siapa namanya? Baret. Sehingga sholat zuhur terlambat. Maka nggak usah dibahas sebab-sebabnya, karena pasti kemana-mana, pasti baru masuk, baru datang, Pak. Iya, habis nonton itu berita Sambo. Makanya macam-macam. Maka Nabi sabdakan, apabila sholat berjamaah sudah didirikan, makanya instruksi untuk mendirikan sholat disebutnya iqomah. Iqomah yang kalau Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bapak masih di rumah, baru ngambil air wudu. Emang begitu penyakit yang rumah dekat masjid, begitu tuh. Nunggu komat, Pak. Beda sama yang jauh mah takut terlambat. Ini baru wudu, waduh, kata istri kita, Bapak udah komat. Iya, bener. Padahal mah jangan begitu jawabnya. Oh iya mah. Nah ini terjadi hadis itu kepada kita yang semacam itu. Terus kedengeran imam sudah Allahu Akbar, kita masih pakai sarung. Ujung-ujungnya ambil kokok, kancingin baju sambil jalan. Kecil pakai. Nah itu Nabi sabdakan, kalau sholat sudah dimulai, kamu datang ke masjid, jangan berlari-lari. Subhanallah, jangan lari. Kenapa jangan lari? Kenapa lari? Kan sholat dimulai, pengen gak ketinggalan. Tapi Nabi melarang jangan lari. Jangan lari, jangan. Bukan cara yang bagus. Ngejar pengen sholat berjamaah nggak ketinggalan, sampai lari, nggak bagus. Apalagi mohon maaf dengan segala hormat, Bapak usianya sudah di atas 65 tahun ya, yang tensi darahnya udah lari, Masya Allah, lari, khawatir bapak-bapak, berasa badan makin kuat, napas sudah ujung-ujung la ilaha illallah. Itu makanya Nabi sabdakan, wa antum tas'auna, jangan lari, jangan lari. Apalagi ibu-ibu mana pakai mukena, lari lagi, pengen buru-buru nyampe, mukena udah dipakai, diangkat tuh mukena, lupa. Akhirnya, makanya Nabi sabdakan, jangan lari. Kenapa jangan lari? Tujuannya satu, selamat. Karena nomor satu yang dicari oleh manusia itu apa? Selamat. Ini bukan hanya yang berjalan kaki, termasuk yang berkendaraan juga. Waduh, udah komat. Jangan apa dikencengin motornya, Masya Allah. Ujung-ujungnya dikhawatirkan. Ya macam-macam, mereka dikhawatirkan kecelakaan. Atau saudara mentang-mentang masih muda,
udah komat, udah kedengeran, udah wailil maghdubi alaihim waladdallin. Ya udah Fatihah, keburu-buru lari. Jangan, walaupun masih muda jangan lari. Nabi sabdakan, khawatir ada kulit pisang keinjak, kepleset, jatuh, ujung-ujungnya mah sholat berjamaah nggak sempurna, jatuh juga, masya Allah. Ini maka Nabi sabdakan, fala ta'tuha wa antum tas'auna. Kamu jangan mendatangi, jangan pergi sholat berjamaah itu dengan berlari-lari. Itu kalau Bapak Ibu di Madinah itu umpamanya terlambat, terus kita ngejar lari, itu oleh para petugas haji. Artinya udah tenang, jangan haji. Slow. Coba kitanya gak ngerti slow orang kitanya. Suruh jangan lari, tenang. Kenapa demikian? Ini hadisnya, jangan lari. Yang hikmah dari larangan jangan lari itu menuju apa? Keselamatan. Tadi saya sampaikan bahwa hidup kita nomor satu sesungguhnya selamat. Cepat bagus, tapi selamat penting. Cepat juga kalau nggak selamat, ya apalah artinya selamat? Kaya bagus, tapi selamat penting. Kaya juga kalau nggak selamat mah, waduh, iya. Mendingan ibu pakai gelang tangan, pakai di tangan kanan ada gelang, tangan kiri ada gelang juga. Itu gelang tangan kanan dengan gelang tangan kiri kagak nyambung. Yang repot yang nyambung, Pak. Ya, saya lihat didorong pakai kursi roda, pakai gelang tangan kanannya, tangan kirinya pakai gelang, cuma nyambung, Pak. Jadi begini aja. Aduh, itu kaya bagus, tapi selamat penting. Sekarang apalah artinya kaya kalau diri nggak selamat? Masya Allah. Bapak punya jabatan tuh bagus, tapi selamat itu penting. Nah sekarang punya jabatan, biar kata bintang 7 juga, apalagi cuma bintang 2 ya. Punya jabatan tinggi, bintangnya ada berapa, kalau nggak selamat, Pak, apalah artinya? Baju seragam dilepas, ujung-ujungnya, waduh. Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga, selamatkan negara, selamatkan dunia. Ini amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta tanah air, cinta negara itu benar. Memasang bendera itu bagus, salah satu ciri cinta negara. Itu kecil itu. Yang lebih besar lagi, selamatkan ini, selamatkan dunia, selamatkan negara. Wala tufsidu fil ardi, kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ntar kalau saya ceramah 17-an dibahas, kan sekarang ini ngurusin sholat, kan ya. Makanya mau sholat aja, mau ibadah, dicari selamat, cari selamat. Jangan lari, subhanallah. Jadi Nabi sabdakan apa? Waktuha wa antum tamshuna. Kamu pergi berangkat sholat berjamaah, bapak ibu bismillah berangkat sholat berjamaah. Wa antum tamshuna, dengan apa? Berjalan aja biasa, seukuran kita. Berjalan seukuran kita, bukan lelet, bukan letoy. Ya letoy juga kalau emang udah letoy,
mau kata apa, tapi berjalanlah sebiasa normalnya bapak dan ibu, normal, biasa. Yang dicari apa? Ya supaya selamat selamat itu. Tapi ya jangan jalannya sambil ngobrol. Buruan dah. Tenang aja, gak usah buru-buru. Aqua dulu, minum dulu, apa dulu, yaitu mah kelewatan, PA dulu, yaitu mah berlebihan, jalan biasa. Wa'alaikumus sakinah, dan kamu harus tenang dalam berjalan menuju ibadah, menuju sholat di masjid juga harus tenang, jangan keburu-buru. Harus tenang, lihat jalanan, harus tenang, lihat situasi dan kondisi begitu. Maka ini mau sholat aja harus tenang, jangan lari. Maka saya sampaikan sekalian aja, bapak-bapak, ibu-ibu pulang dari masjid, pulang terus hujan, jangan lari. Walaupun nggak ada payung, nggak pakai payung, jangan lari. Kenapa demikian? Karena kalaupun lari basah, tetap aja basah. Capek malah ngos-ngosan, jatuh pula, naudzubillah. Ya udah mau kata apa? Pulang kehujanan, yang naik motor yang jalan, biasa aja jalan. Bahkan berdoalah, ya Allah jadikanlah setiap tetesan air hujan yang membasahi diri saya menjadi obat dari segala penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahi, masyaallah. Kullu nikmatin minallahi, masyaallah, al khairu kullu biyadillahi, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Jalan aja biasa. Toh tetap aja basah. Jalan biasa. Harus tenang. Kemudian sampai di masjid, memang orang udah mulai sholat berjamaah. Lalu apa pesan Nabi? 2. Fama adraktum fasollu. Gerakan apa saja yang sedang mereka kerjakan dalam sholat berjamaah itu, fasollu, kamu sholatlah, ngikut. Tentu saja pertama masuk ke masjid itu yang wajib takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ternyata orang-orang jamaah lagi pada sujud, ya kita ngikut sujud. Langsung sujud. Fama adraktum, apapun yang kamu dapatkan dalam sholat berjamaah itu, ya lakukan. Kalau ternyata pas kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, terus mereka lagi duduk di antara dua sujud, ya kita juga ngikut, langsung duduk di antara dua sujud. Atau mereka pas kita dapatkan itu lagi duduk tahiyat awal, ya kita juga Allahu Akbar, terus langsung duduk tahiyat awal. Jangan mereka lagi duduk tahiyat awal, kita baru masuk Allahu Akbar. Berdiri aja. Kata yang sebelah, Ji, duduk. Kata kita, terus mereka berdiri. Ya enggak boleh begitu. Tanggung. Ngikut berdiri. Lalu ketentuannya bagaimana? Apabila kita masuk masjid, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan masih kebagian kedapatan ruku dengan imam, masih dapat ruku dengan imam, maka itu termasuk rokaat. Walaupun kita tidak kedapatan membaca surat Al-Fatihah. Itu keuntungan berjamaah. Jadi kita masuk masjid, Allahu Akbar, langsung kita ruku dan imam masih ruku, itu masuk rokaat. Tapi kalau kita masuk ke Allahu Akbar, pas kita Allahu Akbar, mereka
Sami Allahu liman hamidah. Ya udah kita iktidal, jangan mereka iktidal kita ruku. Ntar mereka sujud kita berdiri. Itu nggak boleh begitu. Karena orang berjamaah harus bareng. Kalau kita begitu Allahu Akbar takbiratul ihram masuk masjid itu, mereka bangkit dari ruku, maka kita langsung ngikut iktidal, tidak usah ruku lagi. Tapi itu tidak boleh dihitung rakaat. Tidak boleh dihitung rakaat. Artinya nggak dapat rakaat. Kata kita rugi dong. Emang dasar tukang dagang menghitungnya untung rugi mulu. Ibadah pakai untung rugi. La ilaha illallah. Sama Allah mah jangan perhitungan, Bapak. Sama Allah perhitungan. Nah, kalau sama Allah perhitungan, Bapak ingat gak waktu kena COVID, oksigen berapa bayarnya itu? Sekarang kita bernapas, oksigen dari Allah gratis, bayar berapa? Pakai sama Allah pakai perhitungan. Lah kita kalau nggak masuk ruku, nggak dapat ruku, terus ngikut iktidal, ngikut sujud, rugi dong nggak dapat rakaat. Sama Allah jangan hitung untuk rugi. Sama Allah, sama orang tua aja nggak boleh hitung-hitungan untung rugi, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi dihitung rakaat kalau kita dapat ruku. Maka sesungguhnya aturan kita jadi imam itu ada salah satu aturannya. Kalau kedengeran jamaah terlambat dan kedengaran oleh kita dia bergegas-gegas dan kita sedang ruku, maka dianjurkan diperpanjang rukunya, diperlama rukunya, agak dilamain supaya yang baru masuk kedapatan. Kata kita lagi imamin, kalau ini ada orang baru masuk, kan kedengeran suara pintunya, kita lagi ruku dilamain. Subhanallahil azim udah ada kali 7 kali. Itu orang kagak kedengaran Allahu Akbar, Pak. Enggak taunya lagi ngapain? Ya, Pak, kita ditungguin sama imam, ditungguin, yang ditungguin malah. Nah, jadi imam harus paham, makmum juga harus paham, sama-sama paham. Begitu. Tahu begitu tuh, selesai sholat makmum negor sama imam, Ji, tadi ngapa ruku lama banget? Kata kita itu nungguin yang baru masuk, kedengeran di pintu, nungguin biar dia masuk bareng ruku sama kita dapat rakaat. Tahu-tahu teh kata yang jamaahnya orang dia WA dulu nungguin. Nah kita kagak tahu, imam mana tahu dia nge-WA dulu sama temen-temennya. Masya Allah. Nah kemudian kita bapak-bapak ibu-ibu ngikut sholat berjamaah, kalau udah ketinggalan ruku atau ketinggalan rakaat, tinggal hitung berapa kekurangan rakaat dalam sholat berjamaah itu. Kalau kekurangan rakaat, maka nanti imam dan jamaah tahiyat akhir, kita pun ngikut duduk tahiyat akhir. Hanya nanti imam assalamualaikum, assalamualaikum, bapak ibu berdiri. Wa ma fatakum, dan rakaat yang tertinggal, yang terlambat, fa'atimmu, sempurnakan. Kurangnya 1 rakaat ya tambah 1 rakaat, nanti di akhir ya tahiyat akhir lagi, walaupun tadi sudah tahiyat akhir. Nah, tadi kan udah tahiyat akhir, tadi tahiyat akhir karena ngikut dengan imam. Umpamanya sholat maghrib terlambat 1 rakaat, maka imam tahiyat akhir, kita tahiyat awal. Lalu bagaimana bacaannya? Selesaikan Bapak. Walaupun sesungguhnya bagi kita yang terlambat sholat maghrib itu baru dapat 2 rakaat, imam 3 rakaat, tapi tahiyat kita ngikut
dengan imam sampai akhir, sampai fil alamina innaka hamidun majid. Nanti imam assalamualaikum, assalamualaikum, baru berdiri. Kita tambah 1 rakaat dan nanti tahiyat akhir lagi. Nah, Bapak dan Ibu menambahkan rakaat yang tertinggal itu kapan berdirinya? Menunggu imam salam yang kedua. Menunggu imam salam yang kedua. Maka imam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri dianjurkan dikencengin, karena makmum nungguin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama. Harus kencang dua-dua. Jangan sampai yang keduanya diem aja. Nah, makmum nungguin. Sesungguhnya bukan saja yang terlambat. Kita juga mengucap salam makmum ini. Makmum mengucap salam terakhir dalam sholat, nunggu imam salam yang kedua. Ini kita mana anak-anak langsung baru 1 kali apalagi hari Jumat ada makanan Jumat berkah. La ilaha illallah. Emang dunia serba salahnya. Banyak yang sedekah itu baru 1 kali salam, bocah udah lari. Yang kasihan mah panitianya bagian konsumsinya. Ujung-ujungnya belum badiah Jumatan gitu. Nah, kita mengucap salam juga sesungguhnya mah nunggu imam salam yang kedua. Jadi imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Coba kalau Bapak Ibu nanti haji atau umrah, perhatikan di sana itu di Mekah, di Madinah kan ada keneknya imam itu, ada mubaliknya ya. Jadi kalau imam Allahu Akbar, nanti ada di belakang imam yang ngencengin Allahu Akbar. Nah, kita masuk Allah. Nah, pas terakhir itu saya perhatiin banget. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru tuh assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Saya dengar itu dia ngucap salamnya itu sesudah imam rapi ngucap salam. Maka kita juga yang sholatnya terlambat berdiri melengkapi serokaat yang tertinggal itu sesudah imam salam yang kedua begitu. Jadi nambah per rokaat. Nambahnya itu menyempurnakan sholat yang tertinggal, dihitungnya per rokaat. Walaupun tadi kita masuk ke bagian i'tidal, sujudnya ngikut, duduk antara 2 sujud. Jadi kata kita yang kurang kan rukunya doang. Udah saya ruku aja, assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak begitu. Jadi kekurangan dalam sholat itu dihitungnya per rokaat. Bagaimana cara cara tahu kekurangannya? La ilaha illallah. Ya tinggal ngitung aja. Sholat maghrib 3 rakaat, kita bisa ngikut berjamaah sama imam 2 rakaat, berarti kita ketinggalannya 1. Dari mana 1? 3 diambil 2. Makanya kudu belajar berhitung. Kita sholat zuhur sama imam dapat 2 rakaat, berarti kurangnya 2 rakaat begitu. Ibu nggak usah nanya sama imam. Di rumah bapaknya lagi sholat zuhur sendirian. Ya bapak udah ninggalin mama, mau berjamaah, terus bilang saja dah, nanya sama suaminya, Papa udah berapa rakaat? Suaminya gini. Nggak boleh begitu. Kayak orang sono disumpah aja begini. Gitu. Jadi ngikut aja, nanti tinggal ngikut dapatnya berapa rakaat. Sisanya berapa itu yang menjadi
kekurangan dan harus disempurnakan. Inilah begitu pentingnya sholat berjamaah sampai Nabi terangkan seperti ini. Nah, sekarang kita saatnya sholat berjamaah. Harapan saya tidak ada yang tertinggal. Ya, tidak ada yang tertinggal. Yang batal wudhu buru-buru wudhu lagi. Nanti sholat berjamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.